Halo semua, salam sepak bola Indonesia dan salam bagi supporter pencinta sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya dan El Fatir dan mudah-mudahan para teman-teman supporter dari seluruh penjuru tanah air ini dalam keadaan sehat. Dan di video kali ini kita akan membahas sosok penjaga gawang dari PSBS Biak, yaitu John Pigay, di mana John Pigay ini sudah memainkan 7 laga bersama tim Badai Pasifik musim ini, dan kita tahu musim lalu John Pigay bermain untuk Mutiara Hitam yaitu Persipura Jayapura, dan kali ini bermain untuk tim Badai Pasifik di BRI Liga 1. Dan kita tahu laga debut John Pigay ini terjadi pada saat pekan ketiga menghadapi PSIS Semarang, dan saat itu PSBS Biak harus menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Dan di penjaga gawang utama PSBS Biak sebelumnya ada Mario Londok yang bermain 2 laga ketika menghadapi Persib Bandung di laga pembuka BRI Liga 1 dan di pekan kedua menghadapi PSM Makassar, tetapi penampilan dari Mario Londok ini harus tergeser dari John Pigay karena Mario Londok harus kebobolan 6 gol di 2 laga ini yang membuat Juan Schneider ketika itu memasang John Pigay di pekan ketiga saat menghadapi PSIS Semarang, dan penampilan apiknya bersama tim Badai Pasifik membuat John Pigay terus menjadi pilihan utama ketika berganti pelatih dari John Schneider ke asisten pelatih Eli Eboy serta Guillermo, dan sudah ada 7 laga yang dijalani oleh John Pigay bersama PSBS Biak, tetapi terjadi kesalahan yang melakukan blunder di pekan ke-9 kemarin ini saat menghadapi Borneo FC yang membuat namanya harus menjadi sorotan bagi supporter Napi Bongkar yang melakukan blunder sehingga PSBS Biak harus menelan kekalahan dengan skor 3-0 dari Borneo FC. Dan kita tahu John Pigay juga pernah melakukan clean sheet pada saat menghadapi Persik Kediri, dan penampilannya di 6 laga ini sebelum menghadapi Borneo FC ini, penampilan dari John Pigay ini sangat luar biasa, dan terbukti nilai rating yang didapatkan John Pigay ini selalu tinggi, dan ini membuat John Pigay terus menjadi kepercayaan bagi Emerald Abus di pekan ke-9 dan juga pekan ke-8. Tetapi di laga menghadapi Borneo di Stadion Batakan ini membuat John Pigay harus terancam absen di laga menghadapi Bali United, dan kemungkinan besar akan kembali dipasang Mario Londok sebagai pilihan utama saat menghadapi Bali United. Dan mudah-mudahan John Pigay bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan yang apa dilakukan ketika bermain menghadapi Borneo FC ini, karena kita tahu ini adalah kesalahan-kesalahan yang semestinya tidak bisa dilakukan oleh goalkeeper, tetapi inilah permainan di lapangan, semua akan berbeda, dan tekanan dari supporter Borneo saat itu juga membuat John Pigay harus melakukan blunder, dan ini yang harus dipelajari oleh John Pigay ketika melakukan build up ataupun back pass kepada para pemain belakang PSBS Biak, dan harus juga menjaga komunikasi sehingga pertahanan dari PSBS Biak ini terus terjaga dan bisa saling menutupi di sisi ruang yang kosong. Dan kita tahu menghadapi Bali United ini sangat-sangat luar biasa, apalagi banyak pemain-pemain dari Bali United ini mempunyai kecepatan serta individu yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya sudah menyampaikan di video sebelumnya bahwa 3 pemain dari Bali United ini harus diwaspadai: Privat Barga, Everton, dan juga Irfan Jaya. Kita tahu Everton ini sangat kuat
bisa menahan bola dan juga sangat rajin dalam mencari ruang serta mencari umpan-umpan yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi Everton ini mantan pemain dari PSM Makassar dan sudah terbukti di BRI Liga 1, sudah menjuarai BRI Liga 1 bersama PSM Makassar. Begitupun dengan Irfan Jaya, Rifat Bargah. Ini adalah pemain-pemain yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari PSBS Biak, dan mudah-mudahan permainan dari PSBS Biak ini bisa meningkat, dan ini adalah laga terakhir untuk Badai Pasifik sebelum memasuki jeda kompetisi internasional. Dan pada saat memasuki jeda kompetisi internasional, PSBS Biak harus terus melakukan evaluasi agar bisa mencairkan chemistry dan juga melupakan kekalahan dari Borneo FC yang harus menelan skor 3-0 dan fokus untuk pertandingan menghadapi Bali United, karena ini adalah laga yang sangat sulit bagi PSBS Biak bermain sebagai tim tuan rumah, tetapi rasanya harus bermain sebagai tim tamu karena Stadion Iwayang Dipta Gianyar Bali milik Bali United. Dan beruntung PSBS Biak bisa menghadirkan penonton mereka, tetapi supporter dari Bali United tidak bisa hadir ke stadion, dan ini membuat nilai plus bagi PSBS Biak. Mudah-mudahan laga ini berjalan dengan aman dan juga kurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari PSBS Biak yang sangat-sangat riskan untuk melakukan blunder, apalagi di lini pertahanan. Dan kita tahu para pemain dari PSBS Biak ini belum terlalu padu dalam permainan dan juga melakukan transisi, karena ketika sudah melakukan transisi menyerang dan kembali di counter attack oleh pemain lawan, banyak pemain-pemain dari PSBS Biak ini sulit untuk bisa kembali ke posisinya masing-masing, dan hanya mengisahkan Fabian Bertrame dan juga Velazquez yang membuat lini pertahanan dari PSBS Biak ini banyak ruang kosong sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol bagi tim-tim yang menghadapi PSBS Biak. Dan ini sudah banyak koreksi-koreksi yang sudah dilakukan oleh Emerald Abus. Mudah-mudahan bisa mengevaluasi para pemain-pemain lini pertahanan dari PSBS Biak, karena 9 laga ini sudah terbukti lini pertahanan dari PSBS Biak ini sangat-sangat rapuh dan sering kebobolan di setiap pertandingan. Dan mudah-mudahan menghadapi Bali United bisa bermain lebih tenang serta kompak di lini pertahanan, dan juga bisa menjaga chemistry antar lini, karena kita tahu di lini tengah ini adalah poros dari menyerang ataupun bertahan yang membuat lini pertahanan PSBS Biak bisa kuat kalau ditopang dengan gelandang-gelandang yang energik, dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Takuya Matsunaga yang mungkin akan dimainkan di laga menghadapi Bali United ini, dan juga Williams Lugo serta Jonanta Makado ini bisa tampil menghadapi Bali United supaya di lini tengah dari PSBS Biak ini bisa berjalan dengan baik sehingga aliran bola dari lini tengah ke depan bisa cair. Dan kita tahu striker dari PSBS Biak, Alexandro dan juga Beto ini sangat-sangat luar biasa, tetapi tidak adanya suplai-suplai dari lini tengah ini membuat Alexandro dan juga Beto tidak bisa berbuat apa-apa di depan. Dan mudah-mudahan Emerald Abus bisa mengevaluasi semua para pemain PSBS Biak yang akan menghadapi Bali United yang memiliki counter attack yang cepat dan juga memiliki visi misi bermain mereka ini sangat-sangat luar biasa. Terbukti Bali saat ini menduduki puncak klasemen sementara dengan poin 20. Oke, sampai di sini info terbaru dari PSBS Biak dan juga goalkeeper dari John Piga yang kemungkinan besar akan menjadi penghangat bangku cadangan untuk menghadapi Bali United. Salam sepak bola Indonesia.